Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Agita Zakaria dengan NIM 2304 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keselamatan kerja di laboratorium yang bersumber dari buku dan artikel yang saya baca. Di sini saya akan membagi beberapa materi lebih kecilnya. Yang pertama adalah pengertian dari laboratorium, lalu ada alasan penting kenapa kita perlu mempelajari K3, lalu ada definisi dari K3, lalu ada penerapan K3 di laboratorium, lalu ada pengenalan dengan kotak P3K, lalu ada contoh prosedur tanggap darurat di laboratorium, dan terakhir ada contoh prosedur pembuangan limbah di laboratorium. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari laboratorium. Laboratorium merupakan ruangan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Laboratorium ilmiah dibuat menjadi tempat untuk melakukan penelitian ilmiah, percobaan, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah. Laboratorium ini difasilitasi dengan infrastruktur yang akan menunjang kegiatan praktik dan juga penelitian kita. Di sini saya sertakan beberapa contoh dari alat yang ada di gambar glass beaker. Glass beaker biasa digunakan menjadi wadah untuk mencampur, melarutkan, dan juga memanaskan suatu zat. Lalu yang kedua ada termometer. Digunakan untuk mengukur suhu larutan ataupun lingkungan. Yang ketiga ada cawan Petri. Digunakan untuk membiarkan organisme mempelajari kultur sel dan juga melakukan eksperimen biologi. Yang keempat ada corong lab yang digunakan untuk memudahkan memindahkan cairan kepada tempat yang memiliki mulut kecil dan untuk melakukan penyaringan. Yang kelima ada mortar dan alu yang digunakan untuk menghaluskan atau mencampurkan padatan kimia. Yang gambar terakhir atau keenam ini ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil dan juga memindahkan cairan dari ukuran yang sangat kecil, ukuran setetes demi setetes. Berikutnya, masuk ke mengapa mempelajari K3 itu penting sebelum menggunakan laboratorium. Laboratorium, khususnya laboratorium kimia, merupakan tempat yang memiliki banyak zat kimia dan juga benda yang terbuat dari kaca, yang mana dapat berbahaya jika kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya yang baik dan benar. Kecelakaan ini tidak dapat dipungkiri dapat terjadi di laboratorium. Itu sebabnya dibutuhkan penerapan K3 di laboratorium, agar risiko-risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dihindari. Masuk ke definisi dari K3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan penerapan K3 di laboratorium yang ada tiga. Yang pertama yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu penerapan K3 di laboratorium. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan K3 di laboratorium. Yang pertama yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Semua orang yang berada atau bekerja di laboratorium harus menggunakan APD yang sesuai. APD ini meliputi penggunaan sarung tangan, masker, kacamata pelindung, pakaian pelindung atau biasa disebut jas laboratorium, dan juga menggunakan atau mengenakan sepatu yang tertutup agar tidak terjadi kontak secara langsung dari kulit dengan bahan kimia. Yang berikutnya yaitu alat pemadam kebakaran yang efektif. Metode pemadam kebakaran yang efektif sangat penting untuk meminimalkan kerusakan dan penyelamatan nyawa. Oleh karena itu, laboratorium harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang mudah diakses. Pelatihan staf dan pengguna laboratorium tentang cara penggunaan alat pemadam kebakaran atau apa dengan benar perlu dilakukan. Yang ketiga ada pemantauan peralatan laboratorium. Pemantauan alat laboratorium ini mencakup inventarisasi peralatan serta pengkalibrasian setiap alat untuk memastikan standar dan fungsi yang optimal untuk setiap alat.
Pemeriksaan secara berkala kondisi peralatan laboratorium termasuk alat-alat listrik, gas, dan juga bahan kimia perlu dilakukan. Pastikan peralatan ini berfungsi dengan baik dan juga aman untuk digunakan. Kalibrasi ditemukan ada alat jika dalam proses kalibrasi ditemukan ada alat yang kondisinya mulai usang atau fungsinya sudah mulai terganggu, perlu dilakukan pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh tenaga ahli sebelum memutuskan untuk membuang alat tersebut. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu ada pengelolaan bahan kimia. Pengelolaan bahan kimia di laboratorium mencakup cara mengambil, menggunakan, dan juga menyimpan bahan kimia dengan benar. Penanganan bahan harus memperhatikan sifat-sifat dari bahan kimia tersebut. Berikut ini saya sertakan 4 contoh simbol bahan kimia. Yang pertama itu ada flammable gas. Flammable gas ini berarti eh, bahan kimia yang mudah terbakar. Simbol ini menandakan bahwa bahan kimia berwujud gas yang mudah terbakar apabila terkena percikan api ataupun panas. Contohnya adalah gas LPG, hidrogen, dan juga asetilena. Yang kedua ada gambar oksidin, berarti bahan kimia yang mudah terbakar bila terjadi kontak langsung dengan bahan organik ataupun bahan reduksi yang mampu menghasilkan panas. Contohnya itu dari bahan kimia yang termasuk dari oksidin yaitu hidrogen peroksida, kalium perklorat, kalium permagnat, dan juga asam nitrat pekat. Lalu simbol yang ketiga yaitu bahan kimia yang bersifat toksik. Ini dimiliki oleh bahan kimia yang dapat menyebabkan efek kerusakan kesehatan akut, bahkan kematian bila terjadi kontak langsung, baik melalui hidung, mulut, ataupun kulit. Contoh dari bahan kimia yang bersifat toksik ini yaitu ada metanol dan juga benzina. Lalu ada gambar keempat, radioaktif. Bahan keempat merupakan simbol bahan kimia yang bersifat radioaktif, yaitu dapat memancarkan radiasi secara langsung, yang akibatnya dari suatu bahan kimia atau campuran dari bahan lain. Jika terpapar dapat menyebabkan perubahan struktur DNA kita. Contoh dari bahan kimianya yaitu ada tritium dan juga uranium. Banyak bahan kimia yang harus ditangani dengan hati-hati karena sifat yang berbahaya dan sangat beracun. Penyimpanan bahan kimia dengan benar sesuai petunjuk, serta hindari penyimpanan berlebihan atau tidak teratur. Penting untuk mengenali sifat-sifat bahan kimia yang digunakan dan mengetahui cara mengatasinya jika terjadi kebocoran ataupun tumpahan. Yang berikutnya atau yang kelima, yaitu ada prosedur evakuasi yang sesuai. Setiap orang di laboratorium harus tahu jalur evakuasi dan titik pertemuan. Prosedur ini memberikan panduan yang jelas untuk merespon dengan tepat saat terjadi keadaan darurat, sehingga meminimalkan resiko dan juga memastikan keselamatan. Berikut ini ada contoh simbol-simbol di laboratorium, yang ada di laboratorium. Yang pertama ada rotting object hazard, yang berarti menunjukkan tempat atau resiko cedera akibat mesin atau alat tajam yang berputar. Lalu simbol yang kedua ada sharp intrument hazard, yang berarti menunjukkan tempat yang berbahaya, yang berasal dari benda ataupun tempat yang tajam. Yang ketiga ada simbol menunjukkan jalur evakuasi, jalur penyelamat yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau orang-orang yang berada di sekitar wilayah tersebut. Lalu yang keempat ada simbol biohazard yang menandakan bahwa tempat tersebut memiliki bahaya yang berasal dari bahan biologis. Contohnya yaitu ada tempat pembuangan jarum suntik. Baik, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ada pengenalan kotak P3K. Kotak P3K adalah kotak yang dipersiapkan untuk memberikan perawatan darurat dan juga dukungan hidup pada orang yang mengalami cedera atau luka, serta untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dalam kotak P3K biasanya berisi alat-alat seperti gunting perban, lalu ada perban, kain kasa, pita perekat, bola kapas, peniti, pinset, salep luka, sarung tangan, aquades, dan bahan lainnya yang akan mendukung untuk penyembuhan luka kita.
Lalu berikutnya ada prosedur tanggap darurat jika terjadi tumpahan pada bahan kimia. Yang pertama kita harus mengidentifikasi jenis bahan kimia yang tumpah melalui label atau NSDS. NSDS sendiri adalah Material Safety Data Sheet, juga dikenal sebagai Safety Data Sheet, adalah dokumen yang memberikan informasi tentang sifat fisik dan kimia suatu produk, potensi bahaya, petunjuk penanganan, dan juga penyimpanan, serta langkah-langkah pertolongan pertama yang harus diambil dalam kasus darurat. Yang kedua, kita harus menggunakan APD untuk melindungi diri jika bahan tersebut berbahaya. Maka lakukan isolasi area tumpahan. Selain itu, kita juga dapat mematikan sumber api atau listrik yang terdapat di sekitar tempat itu. Lalu, yang ketiga yaitu menghentikan sumber tumpahan. Jika tumpahan masih terus terjadi, segera hentikan sumber tumpahan dengan menutup katup ataupun dengan membalikan wadah yang bocor bila memungkinkan. Yang keempat ada menggunakan bahan penyerap. Gunakan bahan penyerap seperti pasir, serbuk gergaji, dan bahan absorben lainnya untuk mencegah bahan kimia masuk ke saluran air atau ke lingkungan. Yang kelima yaitu memindahkan limbah. Pemindahan limbah sisa pembersihan ke dalam wadah yang sesuai dan diberi label. Ikuti prosedur pembuangan limbah berbahaya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu prosedur pembuangan limbah cair laboratorium. Pertama, kita harus mengidentifikasi jenis limbah cair yang dihasilkan, meliputi komposisi kimia, fisik, sifat, dan juga tingkat bahayanya. Yang kedua, kita harus limbah cair ini kita kumpulkan di wadah sementara yang disesuaikan. Bahan wadah dipilih yang sesuai dengan sifat bahan kimia dan diberi label berisikan jenis limbah dan juga tanggal pengumpulan limbah. Setelah itu disimpan di tempat yang aman, jauh dari bahan yang tidak cocok atau bersifat tidak kompatibel dengan sifat bahan kimia tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dilakukan pembuangan akhir. Pembuangan akhir dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pembuangan ke sistem saluran pembuangan limbah dengan izin dan pengolahan limbah yang memenuhi. Baik, kita sudah sampai di akhir slide PPT. Penjelasan materi saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang dalam penyampaian saya. Jangan lupa like video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.